Di saya mah di Kerawang kebalik, tetangga saya mau ngelahirin jam 2 malam. Suasana masih gelap gulita. Mana mau ngelahirin, dewekan bayi berdua melaki. Kata istrinya, "Pak, tolong paranin peraji." Ada peraji di sini. Iya, dukun beranak. Diparanin, nenek-nenek udah tua, senior. Dia satu-satunya. Datang peraji. Ceritanya mau ngelahirin, tigaan bayi, Bu. Yang ngelahirin sama lakinya di pinggir sama peraji. Barang proses pelahiran terjadi, ternyata bayi udah nontot palanya, ngedadak lampu mati. Lah kebalik itu mah, yang dari tadinya terang jadi gelap. Kalau Rasulullah mah tadinya gelap jadi, itu mah kebalik, tadinya terang jadi, mana itu pala bocah udah nontot. Barang begitu mati lampu, itu peraji sibuk nyariin bocah, Bu. Nyariin pala bocah. Barang ngeraba-raba pinggir teuing. Begitu dicekek salah nyekek dia. Iya, begitu salah nyekek, ngoguak itu lakinya. "Ma, jangan dipijit bae, Ma, geli, geli." Kata peraji, "Emang apaan ini, Tong? Ini mah bukan pala bocah, Ma. Apaan pala kobra." Amit-amit bocah jabri kecekek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Daun salam, daun suji, yang jawab salam mudah-mudahan bisa naik haji. Daun salam, daun genjer, yang kagak jawab salam bibirnya doer. Amin kagak? Kita balik lagi aminnya karena tadi kurang kompak. Tauqidan lafdian mukarraran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ana awwalun nasi khurujan idza bu'isu wa ana qa'iduhum idza waqidu wa ana mubashshiruhum idza aisu wa ana khatibuhum idza ansatu al-karamat wal mafatihu hina idin biyadi ana akramu wa la bi adam ala rabbi." Wa qala Syekh Jalaluddin As-Suyuti fi kitabih, "Ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu dzalikal baita awil masjida awil mahallah wa sallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan wa ammahumullahu birrahmati warridwan." Wa qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, "Man anfaqa dirhaman fi maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah." Wa qala aidan fi produksi jamu sido muncul. Banyak-banyaklah meminum jamu biar badan kita sehat. Banyak-banyaklah mencari ilmu biar selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan ke baginda alam, junjungan kita sekalian, yakni habibana wa nabiyyana al-karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tak lupa juga buat para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in au atba'u tabi'atnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertama-tama yang saya hormati pengatur waktu, penata acara yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Rasul yang alhamdulillah pada siang hari ini diadakan di Majelis Taklim Nurul Huda. Jamaahnya semua yang udah repot dari jauh-jauh hari, yang udah sibuk dari kemarin mempersiapkan segala sesuatunya, mudah-mudahan perjuangan para panitia mendapatkan ganti dari Allah dengan berlipat ganda. Apa yang telah dikeluarkan dalam segi harta benda, tenaga maupun pikiran, mudah-mudahan jadi saksi di yaumil qiyamah cintanya kepada Rasul, semoga ditukarkan dengan syafaatul uzmanya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya hormati para asatidzah, para kiai, para ajengan, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus guru setempat yang mengasuh di Majelis Taklim Nurul Huda, Ibu Ustazah Nur Hayati yang saya hormati. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat badannya, panjang umur yang barokah, bertambah milik rizkinya, bertambah berkah ilmunya, semoga dihasilkan cita-citanya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan umumnya buat semuanya yang hadir, jamaah ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang alhamdulillah pada siang hari ini sudah mau berkumpul, meskipun cuaca agak panas sedikit, tapi alhamdulillah lebih baik panas ya Bu ya. Mendingan panas, mendingan hujan, mending panas, bagian kepanasan bagian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini yang hadir semuanya dosanya dimaafkan oleh Allah, diberikan sehat badannya, diberikan lancar usahanya, diberkahkan milik rizkinya, disolehkan keturunannya, biar pada kebayar utangnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya hormati aparatur pejabat pemerintah dari atasan sampai bawahan, yang alhamdulillah ibu lurahnya ada tadi tengah kita sekalian, dan juga ibu dosennya, ibu sekdesnya, ibu wakil, ibu RT, ibu RW, ibu hansipnya juga semua berkumpul. Mudah-mudahan kita doakan pemimpin kita, semoga dijadikan pemimpin yang amanah, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang soleh, pemimpin yang cinta rakyatnya, pemimpin yang tidak lupa dengan janji-janjinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua bisa menteladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita peringati itu adalah hari ini adalah seorang nabi dan rasul yang sangat luar biasa. Betul apa betul? Bu, jadi yang kita hormatin, yang kita peringatin, yang kita rayain sekarang ini adalah seseorang yang sangat luar. Makanya ibu-ibu sekalian, kita berjuang maulidan, mengeluarkan uang dana yang banyak, ratusan ribu bahkan sampai jutaan, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan jasanya Rasulullah kepada kita. Betul apa betul? Karena Nabi Muhammad SAW adalah sosok Nabi yang sangat luar biasa. Banyak sekali keistimewaannya beliau. Makanya supaya tambah cinta dan sayang kita kepada Rasul, alangkah baiknya kita kenali lebih dekat siapa Rasul kita, biar tumbuh rasa cinta dalam hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Karena ada kata peribahasa tadi, kata Ibu Lurah, tak kenal makanya tak sayang makanya tak pinter. Nenek-nenek apa yang ikutan mangap, nurutan. Kalau lebah nyanyi mas semuanya pada bisa. Betul apa betul? Makanya ayo kita kenali dulu siapa Rasulullah SAW yang kita peringatin setiap tahun, bahkan setiap hari kita rayakan maulidnya, biar tambah sayang dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bu, Rasulullah itu ketika dilahirkan hari apa Bu? Hari Senin, tanggal berapa Bu? 12 apa? 12 jatuh pada Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun
Apa itu pil? Oi, apa itu pil? Kirain obat batu. Tahun fil. Jadi Rasulullah dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Sekarang tahun Masehi sudah 2019. Berarti sudah 1500 kurang lebih ketika Rasulullah dilahirkan. Ya Pak ya? Tapi namanya selalu bergema, selalu ada di dalam hati kita. Setiap kali kita menyebut nama Rasulullah SAW bergetar hati kita. Karena apa? Karena adanya rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ketika Rasulullah dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, waktu itu jamnya 3:30 kurang lebih, karena waktu subuh menjelang subuh, sebelum subuh baru mau menjelang. Ketika itu Rasulullah dilahirkan, suasana kota Mekah masih gelap gulita karena masih malam. Tapi ketika Rasulullah dilahirkan, ngedadak kota Mekah yang tadinya gelap gulita menjadi terang benderang, penuh dengan cahaya. Bahkan orang Mekah yang lagi pada tidur semuanya pada bangun. Apa kata orang Mekah? Kiamat jadi, kiamat jadi. Karena apa? Matahari belum waktunya keluar udah nongol duluan. Jadi disangka itu cahaya-cahaya matahari. Pada lari ke sana kemari. Ada seorang bocah umur 10 tahun. Itu bocah penasaran, dari mana ini datangnya cahaya? Kayaknya mah ini bukan matahari. Begitu kata anak 10 tahun. Maka dicari itu cahaya, lari ke sana kemari itu bocah. Akhirnya bocah itu menemukan cahaya dari balik rumahnya Ummi Aminah. Disamperin tuh sama bocah. Barang disamperin, ada apa di rumah Ummi Aminah kok terang seperti itu? Barang dibuka pintu depannya, ternyata di dalam rumah ada seorang bayi yang lagi duduk. Tapang kepalanya menghadap ke langit, tangannya menengadah kepada Allah, dan seraya bibirnya mengucap Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bocah orok baru lahir udah ngucap takbir. Ada enggak di Pisang Batu? Oi, orok yang lahir baca takbir ada enggak? Kalau orok kita ngucapnya apa, Bu? Oa, oa, oa. Beda enggak? Rasulullah begitu lahir mengucap takbir, langsung terduduk. Masya Allah, tabarakallah, itu kata bocah 10 tahun. Ternyata itu cahaya keluar dari mukanya itu bayi. Sangat terang, luar biasa, bagaikan matahari berjalan di mukanya itu bayi. Sampai diabadikan oleh Syekh Ja'far dalam Al-Barjanji, di dalam kitabnya yang ibu-ibu kagak pernah baca teh. Suka baca enggak? Ya kata saya kagak baca. Oh tolong apa pok kipas angin ke depannya, saya gurah. Jadinya ngipasin yang duduk baik. Orang lagi ngejuak-juak di depan kagak dikipasin. Nah, ini yang ini aja ke depanin, ke depanin. Ya. Ya. Bo, apa kata Syekh Ja'far dalam Al-Barjanji? Beliau berkata mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana cahaya Rasulullah sampai tembus ke negeri Syam, sampai tembus ke negeri Rum yang jauh daripada kota Mekah. Saking terangnya muka Rasulullah sallallahu alaihi. Dalam kitab Rawi disebutin, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau bagaikan cahaya matahari, kau bagaikan cahaya rembulan, kau bagaikan cahaya di atas cahaya. Luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi. Ada lagi enggak bocah kayak gitu, Bu? Ada enggak di kita orang yang ngelahirin yang tadinya gelap menjadi terang? Ada enggak? Kagak. Di kita mah kebalik. Di saya mah di Kerawang kebalik. Tetangga saya mau ngelahirin jam 2 malam. Suasana masih gelap gulita. Mana mau ngelahirin, dewekan bayi berdua melaki. Kata istrinya, Pak, tolong paranin peraji. Ada peraji di sini. Iya, dukun beranak. Diparanin, nenek-nenek udah tua, senior. Dia satu-satunya.
datang Praji, ceritanya mau ngelahirin tigaan bae Bu, yang ngelahirin sama lakinya di pinggir sama Praji. Barang proses pelahiran terjadi, ternyata bayi udah nontot palanya, ngedadak lampu mati. Lah kebalik itu mah, yang dari tadinya terang jadi gelap. Kalau Rasulullah mah tadinya gelap jadi, itu mah kebalik, tadinya terang jadi, mana itu pala bocah udah nontot. Barang begitu mati lampu, itu Praji sibuk nyariin bocah Bu, nyariin pala bocah. Barang ngeraba-raba pinggir teuing, begitu dicekek salah nyekek dia. Iya, begitu salah nyekek ngoguak itu lakinya. Ma, jangan dipijit bae ma, geli, geli. Kata Praji, emang apaan ini tong? Ini mah bukan pala bocah ma, apaan pala kobra. Amit-amit bocah jabrik kecekek. Tak untung kagak nyekek bidan gitu. Masya Allah, tabarakallah, kebalik di kita begitu, tapi Rasulullah SAW sangatlah luar biasa. Begitu lahir udah membawa cahaya. Itu kata bocah umur 10 tahun, ternyata inilah cahaya yang keluar dari mukanya itu bayi. Kata sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, siapa itu anak umur 10 tahun yang menyaksikan kau waktu dilahirkan? Ternyata anak itu sekarang sudah menjadi sahabatnya Rasul. Siapa itu? Ternyata itu adalah Abu Hurairah. Rasulullah ketika dilahirkan, Abu Hurairah umurnya baru 10 tahun, menyaksikan ketika Rasulullah dilahirkan. Hebat nggak Bu Rasul kita? Hebat nggak Rasul kita? Makanya ibu-ibu sekalian, setiap kali datang Maulid Rasul suka ada baliho di belakang. Marilah kita contoh, kita teladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Memang akhlak Rasul itu paling mulia, tidak ada jeleknya, tidak ada keburukannya. Tapi ternyata kita umatnya meskipun maulid setiap hari, tapi tidak bisa menempelkan sifat Rasul dalam keseharian kita. Betul apa betul? Rasulullah itu adalah sosok pemimpin yang hebat, yang sampai saat ini belum ada yang mampu ngikutin kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Beda, Rasulullah sayang kepada umatnya. Rasulullah sangat mengayomi umatnya. Beliau adalah pemimpin yang sukses memimpin umat-umatnya. Beda sama pemimpin-pemimpin kita zaman sekarang. Betul apa betul? Rasulullah itu hidupnya sederhana Bu. Dia selalu rendah diri, tawadhu, rendah diri. Seperti yang diucapkan oleh Syekh Ja'far dalam Al-Berjanji. Beliau berkata mengenai sifat Rasulullah SAW. Makanya supaya kita bisa menteladani akhlak beliau, marilah kita sebutin apa sih, mana sih sifat Rasul yang harus kita contoh. Di dalam kitab Rawi disebutin begini, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kalau baca Rawi, baca selawat, jawabnya shollu. Kalau Quran yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Quran yang dibaca jawabnya. Kalau selawat, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kalau begini, duduh teuing hobat, begitu kan, apa-apa ada jawabannya ya Bu ya, betul nggak? Nah sekarang Rawi yang kita baca, di dalam Rawi mengenai sifat Rasul yang harus kita contoh. Makanya abis maulidnya sekali-kali bawa berkat ilmu, jangan berkat makanan bayi yang dibawa pulang. Maulid maulid tiap hari ke sono kemari, yang jauh didatengin, betul nggak? Tapi tidak ada perubahan. Apa kata ada peribahasa begini Bu, di urutan mah di urutan, tapi nak cangkel cangkel keneh, muludan mah muludan, tapi nak bandel bandel keneh. Yang keblok ngaji angger keb, yang koret sedekah angger kor, yang galak sama laki angger gal. Amit amit, kagak ada perubahan. Mudah-mudahan mulai saat ini ke depannya ada taufik hidayah dari Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir dapat taufik dari Allah, bisa merubah sikap kita yang tadinya buruk menjadi lebih baik, yang udah baik tambah baiknya, yang tadinya karet jadi baik, yang udah baik tambah baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal. Sifat Rasul yang pertama, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam
tawadu' yakhshibuna lahu wa yarkau sawbahu wa yahlabu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sifat Rasul yang pertama yang mesti kita contoh, kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya. Rasulullah itu banget punya rasa mal, gede KR. Rasulullah mah gede rasa malunya. Beda sama kita umatnya mah kagak tahu malu, kagak punya rasa malu. Betul nggak? Kita mah kagak punya rasa malu. Ngelihat majelis talim kosong baik itu pintunya melompong baik kita ngelewat ge. Allah kaerana. Yang jauh udah pada datang, yang deket ongko ge ngejemur baju. Kagak tahu malu yang begitu. Rasulullah banget punya rasa malu. Beliau malu sama Allah. Bukan berarti Rasulullah gede rasa malunya setiap ada orang ngumpet, bukan begitu. Rasulullah malu sama Allah, takut sama Allah setiap hari beliau beribadah kepada Allah. Sampai lututnya apa pada lecet bekas sujud. Ibu suka lecet lutut? Suka lecet lutut? Bekas apaan? Ya Allah. Rasulullah air matanya ngalir jadi kali. Karena apa? Ingat sama dosa, takut sama Allah. Pernah enggak kita nangis? Nangisin apa? Ya Allah. Rasulullah mah banget punya rasa malu, kita mah kagak punya rasa mal. Ibu-ibu yang hadir di mari ge kagak punya rasa mal. Pakai kerudung rapi ge pedage lagi hadiran di rumahnya borok. Belum ge pulang ke rumah masih di jalan itu kerudung udah ada di pundak. Betul apa betul? Kalau hadiran merape pakai kerudung sampai 2 lapis 3 lapis ngalahin ustazah. Dandanan sampai medok banget. Pakai kerudung sampai 4 lapis. Ada yang ngambai segala ke bawah. Itu panitia apa mau salah ngasih amplop sama dia. Kalau lagi hadiran, kalau di rumah boro-boro. Di rumah ibu pakai kerudung apa kagak? Iya, yang pakai mah pakai, yang kagak mah banyakan yang pakai, banyakan yang kagak. Orang kelihatan mukanya kayak begitu. Amit-amit dah, naudzubillahi min. Itu kagak punya rasa mal. Jalan-jalan ke Cikapundung, balikna ka Ranca Eke, mun hadir maraketiung, mun ka warung ka tembong. Kagak tahu malu. Kalau hadir pakai kerudung di rumah ke warung ke tembong kelek. Mending putih mah. Udah hitam hawuk begitu. Itu jamur apa parah sampai bujur. Ya amit-amit. Palang digaruk apa ngebul. Baru-baru nafsu ngeliatnya kepengen nendang. Ada yang begitu ada. Coba terapkan rasa malu dalam hati kita. Malu sama Allah. Tutup aurat kita. Kerudung pakai. Jangan wayah hadiran doang. Di rumah kita tutup aurat, Bu. Karena semua badan kita perempuan adalah aurat kalau dilihat sama orang. Betul? Tuh, terutama rambut kita tuh, ibu-ibu yang udah tua tuh, kebanyakan udah beruban. Bukannya nyadar ditutupin pakai kerudung, malah dipikok. Rambut pada dipikok pengen hitam lagi. Hitam rambut zamannya angger ge, mukanya mah peok. Ayo, betul apa betul? Makanya terapin malu, rasa malu kita kepada Allah. Tutup aurat biarap. Memang benar kata Rasulullah, nanti di akhir zaman perempuan-perempuan, wanita-wanita akan sedikit rasa malunya dibanding laki-laki. Kebuktian sekarang, Bu. Kalau laki-laki masih punya rasa malu pakai celana pendek begini ke pasar kagak mauan. Betul nggak? Tapi perempuan ada nggak? Banyak kagak? Benar kata Rasulullah, nanti di akhir zaman perempuan akan sedikit rasa malunya dibanding laki. Ibu-ibu di zaman ayeuna geus lalengitan sifat erana, bukti lamun marake celana itu celana nu salakina. Perempuan ibu-ibu berani pakai celana laki,
Laki banyak yang pakai lepis, perempuan banyak yang pakai lepis. Ayo, betul apa kagak? Laki-laki banyak yang pakai kaos, perempuan banyak yang pakai. Laki-laki pakai kemeja, perempuan banyak yang pakai kemeja. Tapi coba lihat laki-laki, ada nggak yang berani pakai daster? Ada nggak yang berani pakai rok? Ternyata perempuan lebih sedikit malunya dibanding laki-laki. Ayo, benar apa kagak? Makanya Bu, terapin rasa malu kita kepada Allah. Pakai baju yang yang rap. Ini mah panjang saja, cuman apa nyepet banget ke badan. Apa kelihatan lekuk tubuh kita. Biarpun panjang, kalau kelihatan lekuk tubuh kita sama aja aurat. Makanya jaga sama ibu-ibu sekalian. Ini mah pakai celana apa ngetat, baju apa ngetat, kondangan pakai legging. Ada orang pisang batu kondangan pakai legging. Orang mah nyiptain legging teh buat daleman, bukan buat kondangan. Mimin, ada si Mimin di mari, si Masih itu ada, si Rodiah. Ya Allah, itu nama ada baik. Iya, mau kondangan pakai legging. Ya Allah, udah itu apa betisnya segede kedebong pisang. Pakai legging apa kelihatan banget lekuk tubuh. Lah boro-boro RT ustadz yang ngeliatin. Nah, berarti ustadznya normal moron. Ya Boy ya? Masya Allah pakai kerudung apa nyekek ke leher. Ya Boy ya? Bajunya apa nyepan, gujalnya kelihatan, udel kelihatan. Ya Allah, pantat apa nyeplok banget. Nah kalau begitu mah biarpun panjang tapi nyepan, itu sama aja sama aja kagak bol. Malu atau budi sindir sama kesidahan. Jilbabna dibengket, bajuna kos lepet, calana merecet, dahayang katempo. Apa diterusin? Sama saya mah kagak diterusin. Lah nanggung saja, ya anggap dia kasetnya kusut. Apa dibejer-beaskeun ibu mah? Malu banyak laki-laki. Makanya ibu pakai baju yang panjang ya Bu, tutup aur. Terapin rasa malu kita kepada Allah. Kagak ngaji malu sama Allah, kagak sholat malu sama Allah. Karena Rasulullah itu sifatnya gede rasa mal. Maka kita kudu punya rasa mal. Insya sifat yang pertama syadidul haya. Yang kedua syadidul haya wat tawadu. Shallu alaih. Masih baca rawi bukan Quran. Yang ucap Allah salahan itu. Tawadu. Sifat tawadu yang kedua apa itu tawadu? Bahasa Arab, kalau bahasa kitanya mah rendah diri, handap asor, kagak sombong. Rasulullah pangkatnya paling tinggi. Beliau punya gelar Sayyidul Anbiya, gustinya para nabi. Sayyidul Mursalin, gustinya para rasul. Bahkan Sayyidul Makhluqat, gustinya semua makhluk yang ada di alam dunia, bahkan akhirat. Tapi meskipun pangkatnya paling tinggi tidak membuat Rasulullah sombong. Beliau selalu rendah diri, tidak sombong sama umat-umatnya. Mau duduk gabung sama umat-umatnya yang miskin-miskin. Itulah sosok pemimpin yang mesti kita contoh. Beda sama pemimpin kita zaman sekarang. Beda enggak? Kalau pemimpin sekarang pengen jadi pemimpin, deketin dulu yang miskin-miskin. Mendadak kenal sama Pak Emin. Pengen jadi pejabat, deketin dulu yang melarat-melarat. Mendadak kenal sama Cik Erat. Ombar janji ke sono kemari. Katanya kalau saya jadi, saya akan cinta sama wong cilik. Udah duduk di atas kebalik jadi wong licik. Betul apa betul? Apa ada kata peribahasa? Nu nabeh-nabeh, nu ngampar-ngampar, nu sebeh-sebeh, yang lapar tetap lapar. Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Timur. Kesononya apa lagi ya? Iya, yang melarat tetap melarat, yang di atas subur makmur. Betul apa betul? Listrik, neon-neon, tai kuda di kadutan. Jelema leutik kalaparan teu naon-naon, yang penting perut bapak di atas ngagerendutan. Betul apa betul? Makanya kita doain Bu, nanti bulan April tanggal 17 pemilihan banyak pil. Banyak pil, awas hati-hati. Ada pilpres, ada pileg. Lah itu pileg yang musingin kita mah, musingin kita. Banyak banget pilihannya dah ya Bu ya. Makanya silakan ibu pilih yang mana yang ibu suka, yang mana yang ibu coblos, silakan saja.
Awas, jangan ribut sama tetangga gara-gara beda bendera. Jangan berantem sama saudara gara-gara beda pilihan. Lagian mau udah pada jadi melupa sama kita. Betul apa betul? Makanya ibu-ibu nanti pada waktunya silahkan pilih mana yang ibu suka. Siapapun orangnya nanti yang jadi, dialah pemimpin kita. Yang kalah tuh menerima kekalahan, yang menang jangan merasa menang. Betul? Ini mudah-mudahan nanti kita mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin pilihan kita, pemimpin pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kagak usah berantem, Bu. Biasanya ibu-ibu kalau habis pemilihan pada ribet, pada setruk bibirnya. Apalagi kalau udah pemilihan kepala desa itu, berantem pengajian sampai ke bawah-bawah. Iya Pak, iya. Betul apa betul? Makanya ibu jangan seperti itu dah. Sekarang kita dewasa, udah tua, betul nggak Bu? Udah kagak usah berantem sama saudara, sama siapa baik, udah jangan berantem meskipun kita beda pilihan kita. Jadi Rasulullah itu adalah seorang yang tawadhu, rendah diri, handap asor. Dia selalu nganut kepada siapapun, sama orang kaya, sama orang miskin. Beliau tidak pandang bulu sama umatnya, meskipun sama musuhnya sama sekali. Beliau selalu rendah diri di hadapan orang-orang. Makanya kita jangan kita sombong kagak Bu? Sombong kagak kita? Sombong kita mah baru punya motor boleh ngutangnya di gerung-gerung depan rumah orang. Nyungsep baru tahu rasa loh, mana belum lunas 8 bulan lagi. Jangan sombong baru punya motor boleh ngutang, sama tetangga udah kagak kenal. Ya Bu ya, tolak pinggang di leher. Masya Allah, punya rumah gedong dikit di pagar, apa tinggi banget. Ada gerbangnya, di tulisan gerbang ada tulisan awas anjing galak. Tetangga kagak ada berani masuk, takut anjing. Ayo betul apa betul? Ada yang begitu, ada. Kalau ada saudara kita, tetangga kita yang koret kayak gitu, yang judes kayak gitu, yang sombong kayak gitu, yang rumahnya di pagar tinggi-tinggi, udah kita tungguin bayi dia sakit perut. Lu sakit perut sama siapa lu minta dikerok? Sampai tetangga sombong banget. Ya Bu ya, kagak mau kenal sama orang miskin. Makanya jangan Tuh contoh mah Bu, tukang parkir. Tukang parkir pekerjaannya meskipun hina tapi mulia. Kenapa gitu saja? Tukang parkir orangnya kagak pernah sombong. Meskipun mobilnya banyak ngebaris, bermacam-macam merek. Ada mobil di situ, ada Fortuner, ada Honda Jazz, ada Pajero Sport, ada juga CR-V, ada HR-V, BR-V, tapi tidak membuat tukang parkir sombong. Dipinta sama orang dia makasihin. Betul nggak? Kenapa sebabnya? Karena tukang parkir ngerasa itu bukan punya dia. Benar. Ingat, mobil yang terparkir di garasi kita bukan punya kita, punya Allah. Kekayaan yang kita miliki punya Allah. Rumah yang kita miliki punya Allah. Anak yang kita punya Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Makanya jangan kita dikasih baju, dipakai baju itu milik kita Bu, tapi pengasihan daripada Allah. Tadinya kita pakai baju enggak datang ke bumi, pakai baju enggak, Allah yang ngasih pakaian sama kita, Allah yang ngasih duit, Allah yang ngasih milik rezeki sama kita semuanya. Makanya apa yang mau kita sombongin? Ujung-ujungnya meskipun kita kaya raya, hartanya banyak, duitnya banyak, mobilnya banyak, Masya Allah ketika mati kagak ada yang kita bawa. Makanya jangan tidak berguna. Yaumala yang malun wala banun. Suatu saat akan tidak ada gunanya harta dan anak-anak kita. Makanya ibu jangan suka jangan suka jangan suka kor. Ada enggak orang pisang batu koret? Iya, kelihatan mukanya kayak kedung. Pelit banget. Emang kelihatan mukanya udah Bu, jangan merengos begitu jadi ketahuan. Makanya jangan suka koret Bu. Keluarin harta benda kita, terutama buat maulid Rasul seperti ini. Karena apa yang kita keluarin akan diganti sama Allah. Lagian apa yang kita punya semuanya akan diambil kembali kepada Allah. Kita kembali tidak bawa apa-apa. Bawa apa kita mati Bu? Bawa baju bagus enggak? Mobil dibawa enggak? Rumah digendong enggak? Laki dibawa kagak? Agak. Bagi dia sayang sama kita, cinta sama kita. Kita mati maka gak ngikut dia. Gak dibawa lagi, dibawa enggak, ngikut enggak, ngikutnya sama dia ke kuburan. Ya yang manggul kerandanya kayak dia. Kita diturunin ke liang lahat,
dia yang injakin tanah kita sambil nangis sebelah mata, sebelah lagi larak lirik nyariin janda. Makanya rugi kita Bu, naruh duit di bawah bantal, di bawah kasur dan laci lemari, giliran kita mati duit pakai kawin sama laki. Boro-boro kita udah mati masih hidup kayak dia udah berani. Makanya jangan kohor, jangan pel. Ibu-ibu, kalau ibu punya duit, awas jangan pelit-pelit, bisin aja di penyakit. Bapak-bapak, kalau bapak punya harta, awas jangan poya-poya, apalagi ngasih ke janda. Mendingan sedekah supaya hidup berkah, rizkinya bertambah, bisa pergi ke Mekah. Alhamdulillah. Pengen pergi ke Mekah Bu, pengen ibadah haji Bu, pengen umroh Bu. Udah pada daftar belum? Siapa yang mau ngajak? Daftar dulu. Udah punya belum duitnya? Pengen punya duit buat ke Mekah enggak? Pengen banyak duit enggak? Suka ngedoa enggak? Kalau ibu pengen ke Mekah cepat-cepat, amalkan sholawat Ibrahimiyah. Tahu belum? Tahu nggak itu sholawat Ibrahimiyah kayak apa? Paling sedikit satu malam 1000 kali. Wah, banyak amat Ustazah. Emang giliran wiridan kasih banyak kagak mau. Kalau kita pengen ke Mekah, insya Allah 1 tahun ibu bisa berangkat. Pengen tahu sholawat Ibrahimiyah berapa kali semalam? 1000. Yang mana Ustazah selawatnya saya mah kagak tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Oh, itu lah saya ge apal Ustazah, orang dibaca bae di sholat. Ya iya, ibu mah tahu nama kagak tahu orang. Itu yang namanya sholawat Ibrahimiyah. Amalin semalam berapa? Kalau ibu bisa semalam 1000, setahun ibu bisa berangkat. Dari mana duitnya Ustazah? Allah yang ngasih. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki sama kita, uang sama kita, milik sama kita yang kagak disangka-sangka. Allah maha kaya, Allah maha bisa, Allah maha perkasa, Allah maha ngeresakan, semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu. Insya mau baca mau, insya 1000 kali. Kalau udah 1000 kita baca, tambahin lagi surat Al-Hajj juz 17, di sana ada surat Al-Hajj. Bisa nggak baca Qurannya? Bisa enggak? Yang bisa mah bisa, yang kagak mah kelihatan mah banyakan yang kagak bisa. Kelihatan mukanya diem bae, dia ditanya bisa kagak diem bae. Betul apa betul? Kalau udah sama surat Al-Hajj tambahin lagi, kalau biar cepet tereh, biar tereh kita berangkat, tambahin lagi surat Al-Kahfi, tambahin lagi surat Yasin, tambahin lagi surat Al-Waqi'ah, tambahin lagi surat Al-Mulk, Tabarok. Kalau pengen cepet lagi tambahin surat yang ada di bupet. Baca sama ibu tuh surat yang bupet. Bagaimana bacanya saja? Jual jangan, jual jangan, jual jangan, jual jangan, jual. Insya Allah cepat kita berangkat. Punya enggak suratnya? Selamat melamun. Insya Allah kita semua ada nasib ke Mekah Bu. Karena ibadah haji itu ada 3. 1 ada haji nisab, 2 ayah haji nasab, 3 ada haji nasib. Ya Bu? Apa itu haji nisab saja? Orang yang mampu, duitnya banyak, hartanya banyak, bisa ke Mekah. Nasab, ini nisab, udah menisab dia udah mampu. Ada lagi haji nasab. Haji nasab itu haji keturunan. Engkongnya haji, bapaknya haji, emaknya haji, ponakannya haji, semuanya haji. Lah dia jadi haji, orang keturunan haji dia mah. Itu namanya haji nasab, haji turunan. Ada lagi haji nasib, dan mudah-mudahan kayak kita menjadi haji nasib. Duit kagak ada, turunan Allah kita mah. Udah kayak mudah-mudahan jadi haji nasib. Banyak tetangga saya yang jadi haji nasib Bu. Ya Bu ya, tetangga saya cuma jadi tukang urut. Ibu tahu tukang urut? Tukang pijet. Dia bisa naik haji. Bagaimana caranya Ustazah? Begini ceritanya supaya kita jadi apa namanya optimis bisa ke Mekah. Tukang pijat tiap hari, tiap malam kerjanya cuma mijetin orang baik. Semalam bisa dapat 20.000, 50.000, paling gede 100.000. Itu ke tangannya sakit. Kalau dapat 100.000 ya otak orang beberapa orang pasiennya. Cuman dia punya langganan, orang kaya.
Ketika suatu hari itu orang kaya mau ke Mekah sama istrinya. Kata orang kaya, mah bapak mah kagak bisa tidur kalau kagak dipijat dulu. Mama mau kagak pijetin bapak di sono? Bodo amat. Kata bininya begitu. Nah terus bagaimana atuh kita ke Mekah kan lama mah? Saya kagak bisa tidur kalau kagak dipijat dulu. Apa kata istrinya? Udah kalau begitu tukang pijatnya kita bawa. Alhamdulillah, tukang pijat kada mimpi acan dia naik haji ke Mekah dia. Allah kalau sudah apa menakdirkan, tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Makanya ibu pengen ke Mekah, besok jadi tukang pijat semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sifat Rasul yang kedua itu adalah tawadu, rendah diri, handap asor, kagak sombong. Siapa lagi Rasul? Sifat yang ketiga, yasibuna lahu wa yarka'u sawbahu wa yahlabu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Menang baik. Woi, nyaut atuh. Sallu alaihi. Itu ibu dapat pahala, Bu. Sekali baca selawat 10, ibu dikasih sama Allah rahmat. Ini mah diam-diam baik, kagak mauan meureun. Coba balik lagi. Yasibuna lahu wa yarka'u sawbahu wa yahlabu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Kan cakep kalau begitu. Kagak diam-diam baik, ini mah ongkoh ge diam. Belakangan dikit orang gerah banget. Orang kejemur saya sampai bekah-bekah nih muka saya. Ya Allah, tabarakallah. Bu, siapa Rasulullah? Selanjutnya Rasulullah ada punya sifat sederhana, hidup apa adanya, kagak berlebihan. Dia punya pakaian sobek sedikit masih layak dipakai, dia jahit bajunya. Dewekan, kagak nyuruh bini, kagak. Kalau zaman Rasulullah kagak ada tukang permak. Jadi dia ngejahit sendiri, ngaputin baju sendiri. Sendal masih layak pakai, talinya putus, dia sambungin tali sendal dengan tangannya sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Beda sama kita umatnya. Umatnya mah boros. Masih banyak ya baju di lemari belum kepake, udah ngehutang lagi baik. Itu yang dipakai gitu boleh ngutang. Kelihatan pakai kerudungnya dia miring. Masalah belum lunas itu. Betul apa betul? Kita mau punya sendal sepatu masih banyak, masih ada yang belum kepake, udah ngutang lagi baik. Perabotan di rumah semuanya boleh ngutang. Apa maksain diri? Rasulullah mah hidupnya sederhana, Bu. Bahkan pernah Rasulullah 2 hari kagak ada asap di dapurnya, berarti Rasulullah kagak masak. Ya Allah, Rasulullah itu adalah bukan kalangan orang kaya. Orang Rasulullah itu tidak kaya, walaupun Rasulullah adalah nabi pilihan. Ditawarin sama Allah, Muhammad, apa yang kau inginkan? Ketika ditanya sama Allah, Rasulullah tidak mau harta benda, tidak menginginkan jabatan, tidak menginginkan pangkat. Kemudian apa yang beliau minta ketika ditanya sama Allah? Apa kata Rasulullah? Ya Allah, saya tidak mau apa-apa. Yang saya inginkan hanyalah mudah-mudahan umat saya semuanya masuk surga. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa enggak, Bu, Rasul kita, Bu? Luar biasa apa enggak? Rasulullah mengharapkan kita semuanya masuk ke dalam surga. Makanya kita kagak percuma maulidan tiap hari, maulidan setiap tahun. Insya Allah akan ditukarkan dengan syafaatul uzmanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka hiduplah sederhana apa adanya, syukurin apa yang ada. Hidup adalah aneh, saya mah giliran nyanyi pada pinter banget, ibu-ibu pada bisa baik nyautinnya. Nah kalau saya ngaji bisa kagak sih nyautin, ibu? Nah coba saya tes dulu. Mau nggak dites ngaji? Saya penasaran, ibu bisa apa enggak sih baca Quran? Bisa apa enggak? Coba ini yang hadir saya bagi 3 bagian. Grup A, grup B, grup C. Terserah ini yang di sini mau ngikut kemana ini. Grup A, grup B, grup C. Saya tanya satu persatu. Kalau saya tanya grup A, B dan C, diam. Saya tanya grup A dulu. Tadi kalau nyanyi pinter banget nyautnya. Coba giliran ngaji bisa apa kagak? Siap grup A? Siap belum? Pengen panjang pondok? Pengen panjang pengen pendek? Mana sih yang bener? Panjang pendek?
pendek, oceh, pondok. Dengerin, B, diem. Bismillahirrahmanirrahim. Pendek ya. Nun. Nun. Ya Allah, bukan wow. Lah emang itu mau rubijaiyah. Habis nun wow, bener emang nggak? Tapi yang saya tanya bukan itu, surat Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Yang kesono lanjutannya. Bisa kagak? Diam-diam buai wow. Bocah orok bisa itu mah. Dah berarti grup A sementara nilainya kosong. Grup B jangan ketawa ketiwi baik. Belum tentu gak bisa. Ayo grup B kita tanya, pengen panjang pengen pendek. Lah tadi yang pendek kagak bisa tuh. Panjang ya. Oce yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Terusin. Ya Allah. Skor sementara grup A kosong, grup B kosong. C. Hello. Ada grup C. Coba dong jangan malu-maluin. Wakilin tuh grup A grup B kagak bisaun. Insya Allah grup C bisa. Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus. 100. Alhamdulillah. Hebat grup C, luar biasa. Surat Al-Ikhlas. Nenek-nenek di belakang pe bangun. Lah itu mah langganan gua. Sebenarnya gua itu bayang dibaca. Usah aja mah pelit gua kagak ditanya itu. Sekedar ngetes doang. Pinter grup C, pinter surat Kulhu. 100 kembaliin 99. Giliran baca Quran susah banget. Coba giliran yang ini saya tanya. Cuma amit-amit dah. Apa semua bisa tuh. Kagak beres ibu-ibu nih semuanya nih. Makanya Bu biar rajin baca Quran ya Bu ya. Baca Quran yang banyak. Insya Allah mudah-mudahan kita berkah dah. Ya Bu. Itu yang kedua. Rasulullah yang ketiga. Rasulullah itu sifatnya rendah diri. Sederhana. Biasa-biasa saja. Dia tidak bisa berharap lebih. Tidak mau berharap lebih. Beliau tidak mau berlebihan hidupnya. Luar biasa. Terus Rasulullah selalu memanjakan istri tercinta. Rasulullah sayang kepada istrinya. Karena disebutkan dalam risalah, beliau adalah suami yang sukses. Keluarganya begitu sukses. Makanya kita kalau pengen rumah tangga kita sukses, tiru rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jangan niru rumah tangganya artis. Rumah tangga artis mah broken home. Biarpun cakep-cakep, golis-golis, banyak hartanya, rumahnya gede, cerai mulu. Betul apa betul? Makanya kita contoh rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kebuktian Rasulullah itu adalah suami yang baik. Oi bapak-bapak dengerin. Rasulullah adalah suami yang soleh. Pantas istrinya pun solehah semuanya. Makanya bapak-bapak kalau ingin istri bapak solehah, jadilah bapak suami yang soleh. Karena perempuan mah ibu-ibu bagaimana bapak-bapaknya. Betul nggak Bu? Kalau ibu disayang sama suami, kita sayang nggak sama suami? Kalau suami baik, ibu sayang, ibu baik nggak sama suami? Kalau suami kita sopan sama kita, kita sopan nggak sama suami? Makanya perempuan mah bagaimana suami? Makanya suami di sini punya andil yang penting. Kalau kita pengen ngejaga rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, sayangilah istri-istri kita. Betul nggak Bu? Pengen disayang suami, pengen nggak? Dengerin Pak, Rasulullah sama bininya kagak pernah nyebut nama. Rasulullah selalu memanggil istrinya, wahai bunga yang kemerah-merahan, ya Humairah. Padahal namanya bukan Humairah.
Kenapa disebut Humairoh? Humairoh adalah bunga yang kemerah-merahan. Pernah enggak ibu disebut kembang sama laki? Oi, pernah disebut kembang? Paling sekali kembang teh kotok mari loh. Yang koneng teh agoning bau. Masya Allah, laki kita mah kagak sopan sama kita. Manggil gemarani sama istri, manggilnya begini, jenong sini loh. Udah ketahuan istrinya jenong, disebut jenongnya lagi. Lakas istrinya ngejawab, ada apa jebrag? Orang kelihatan kakinya lakinya jebrag. Jadi sekampung tahu lebih jenong sama Mang Jebrag mau kemana itu. Istri kagak sopan karena suaminya kagak sopan. Makanya kalau suami pengen dihormat sama istri, suami juga kudu hormat sama istri. Betul nggak? Rasulullah setiap kali pulang dari manapun, beliau pulang ke rumah mengucap salam, assalamualaikum. Kalau tidak ada sautan dari dalam, beliau tidak ngetrok-ngetrok pintu, tidak ngegedor-gedor pintu, langsung nebarin sejadah di depan pintu, tidur depan pintu. Masya Allah, laki kita kayak gitu kagak, Bo. Kalau kagak dibuka pintu bagaimana laki kita? Cuker, tendang pintu. Mati kali lu tidur kayak gitu banget, kayak bangke baik. Laki kita kayak gitu, jadi tengah malam berantem ya, Bu ya. Coba contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Makanya dalam rumah tangga kita sebagai suami istri kudu tahu kewajiban kita masing-masing. Kalau pengen rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, pengen enggak, Bu? Tahu nggak sakinah itu apa? Pengen tahu maka gua sakinah. Apaan coba sakinah? Tahu kagak? Ibu kan pengen rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah. Emang apaan sakinah? Tahu nggak? Sakinah itu sare sama aki-aki ngena. Itu masih lokanya. Sakinah itu adalah tenang, anteng, kagak ada piring terbang, kagak ada kursi ngelayang. Itu tenang. Rumah tangga Rasulullah SAW luar biasa. Makanya kita rumah tangga kalau pengen sakinah mawaddah warohmah harus tahu kewajiban kita sebagai istri. Suami kudu tahu kewajiban sebagai suami. Makanya rumah tangga teh perlu ilmu ya, Bu ya. Harus ada ilmunya. Rumah tangga kudu pakai el, sholat kudu pakai el, puasa kudu pakai el, ibadah haji harus pakai el. Itu rumah tangga kayak kudu pakai ilmu. Makanya kudu ada kursus rumah tangga sebelum menikah, kudunya mah, supaya pengantin istri dan perempuan pengantin lelaki tahu setelah masuk rumah tangga udah tahu kewajibannya masing-masing. Ini kan modalnya cuma cinta doang kita menikah, betul nggak? Udah cinta, udah gegabruk kita nikah. Setelah menikah kita kagak tahu kewajiban kita. Makanya sedikit saya ulas di sini kewajiban kita kepada suami dan juga kewajiban suami kepada kita. Pengen tahu nggak? Kasih tahu jangan. Pengen tahu nggak? Pengen tahu banget apa pengen tahu doang? Banget. Oke. Tapi setelah saya kasih tahu mau dipakai enggak di rumah? Kalau kagak dipakai maka capek-capek saya. Capek. Mending dipakai apa kagak? Insya Allah. Bapak dengerin kewajiban kita sebagai suami dan kewajiban ibu sebagai istri. Saya kasih tahu dulu. Kewajiban laki dulu apa kewajiban istri dulu? Kewajiban siapa dulu? Kewajiban siapa dulu? Suami. Oke. Dengerin Pak. Yang ada di belakang, yang ada di samping, yang merasa jadi laki-laki, dengerin. Kewajiban suami yang pertama ngilmuin, ngasih ilmu sama bini, itu kewajiban suami. Lah tenang ya, banyak ustad enak baik dia yang ngekepin, ustad yang ngajarin. Kewajiban suami yang pertama ngasih ngilmuin, kewajiban suami yang kedua makein baju, kewajiban suami maksudnya ngebeliin baju, bukan dipakein bajunya. Ya udah bisa tuh pakai baju dewek mah. Ya Bu ya. Satu ngilmuin, dua makein, yang ketiga ngasih rumah, sandang, pangan, papan, itu kewajiban suam. Ngasih baju kewajiban suam, ngasih ilmu kewajiban suam, ngasih resiko kewajiban suam, ngasih rumah kewajiban suam, nyuci kewajiban suam, masak kewajiban suami, ngegosok kewajiban suami, nyapu kewajiban suami, ngepel kewajiban suami, ngurusin bocah kewajiban suami, sampai nyusuin bocah kewajiban suami. Mati lu suami. Kata suami, enak banget itu saja ngomong begitu. Ya Pak ya? Emang kayak begitu. Kalau kagak percaya baca kitabnya Fathul Muin, Fathul Wahab, nyebutin semua pekerjaan rumah kewajiban suami. Girang banget tuh ibu-ibu. Nah, gua setuju. Ntar balik gua suruh nyuci laki, suruh masak laki. Enak baik, diam dulu, jangan girang duluan. Karena kewajiban perempuan istri belum saya kasih tahu.
baru kewajiban laki. Kata laki jangan protes dulu Pak, tenang dulu Pak. Jadi saya kudu ngatain dulu, kudu nyebutin dulu, emang kewajiban suami itu seperti itu. Mau kagak mau kudu nerima. Emang itu semua kewajiban suami. Terus kalau semua kewajiban suami, kewajiban istri itu apa Ustazah? Kewajiban istri mah cuman sedikit, cuman 3. Dengerin, catat, bawa pulang ke rumah. Kewajiban istri ada 3. 1, sebedak. Dangdan biar cantik. Suka danan enggak? Buat laki apa buat kondangan? Dosa kalau kondangan pakai bedak di rumah kagak. Enak baik. Cantik-cantik buat kondangan. Kita dandan cantik buat suami. 1, sebedak. Dandan biar cakep buat suami, kewajiban istri. Yang kedua, ngedangkak. 1 sebedak, 2 ngedang. Kalau kita lagi tengkurap, dicolek sama laki, langsung kita wow. Begitu. Nah, emang kudunya begitu. Nah, apa kerjaan lu? Masa kagak? Apa kagak? Diajak laki kagak mau. Betul. 1 sebedak, 2 ngedangkak. Yang ketiga nurut sama laki. Kalau kata laki mah nyuci, kita nyuci. Mah neriska. Mah urusin bocah. Kan laki mau usaha cari duit. Betul apa betul? Jadi semua pekerjaan suami perempuan yang ngerjain, karena kita ngarepin pahala ganjaran dari Allah melalui suami kita. Kedenger enggak? Makanya gampang-gampang susah jadi perempuan. Emang semuanya kita kagak usah nyari duit, kagak usaha, kagak apa, tapi semua pekerjaan rumah kita yang ngerjain. Karena apa? Kalau suami yang ngerjain, siapa yang cari duit? Oh ya, benar apa benar? Betul apa betul? Jadi tugas kita perempuan ada 1, 2, 3. Nurut ama. Biarpun kita kagak pinter, kagak bisa baca Quran, kagak bisa apa, tapi kita nurut sama laki. Surga 8 pintu dibuka semuanya buat perempuan itu. Ya Allah ya Rabbal. Tapi kadang-kadang susah nggak Bo? Susah nggak? Masya Allah tabarakallah. Dandan yang cantik buat suami, karena itu kewajiban perempuan yang pertama. Jadi bukan buat kondangan. Kalau kita mencakap mau kondangan doang. Kalau mau kondangan apa 2 jam dandan kelar-kelar. Apa baik ditempelin di muka kita? Apa pabrik cat pada pindah ke muka kita? Merah, kuning, hijau nyempel di situ. Alis diganti pengen ngejuralit. Bibir apa kayak habis makan ayam mentah. Apa merah merekah. Betul apa betul? Minyak sebotol disemprotin kabis. Tukang belakang. Masya Allah lakinya nungguin mau kondangan mau ketiduran. Mak lu lama banget sini dandan, ya Allah gua apa gerah banget. Lakinya udah buka kaos, udah tiduran kurep. Ongkoge dia mah dandan ledok baik. Bulu mata anti badai dipakai. Pas keluar ambil kacamata hitam Syahrini. Lah orang mau kondangan pakai kol buntung. Barang keluar dari rumah kol buntung udah ngejogrok we depan rumah. Udah cakep abis-abisan itu dandan kayak kol buntung. Barang naik kol buntung, Pak mau kondangan? Iya, kemana Po? Sono Tembelang. Ya mau kondangan itu orang Pisang Batu ke Tembelang, apa kayak Syahrini. Pas pulang kondangan kan hujan abreg-abregan gede banget. Pulang ke rumah Syahrini bekah. Belum mata itu kanyut kemana tahu. Alisnya sampai luntur ke bawah. Pulang ke rumah kayak barongsai. Giliran jelek sama laki bebarengan, amit-amit. Mau kemana-mana dandan sampai cakep, minyak dipakai, kesiliran tidur autan dibalurin. Ayo benar apa benar? Autan dibalur sampai sebungkus, habis semua dipakai ngusak semua. Badan, muka, bawah pakai apa? Salep 88. Tengah-tengahnya parem kocok. Bingung laki mau nyium yang mana, ini gua bau semua. Giliran dikecup sama suami, bukannya itu mati laki kita. Ngejongkeng mabok autan bangetan tuh ibu-ibu. Bo, makanya kita mesti tahu tadi laki-laki kewajibannya kudu tahu Pak. Bapak harus menunaikan kewajiban Bapak. Masih pakaian suka Bu dibeliin baju sama Bapak. Kata bapaknya pinteran ke dia Ustazah. Dia mah bajunya udah 6 setel, saya mah baru 1 ini doang. Betul apa betul? Dibeliin ongko, ngehutang ongko. Ibu-ibu mah pinter banget ngutang. Kelihatan mukanya kayak orang banyak utang mah. Mau cengar-cengir ke pedagnya di mari banyak temennya. Ntar mah pulang ke rumah setruk lagi baik tuh bibirnya. Lagi banyak mah kagak setruk Ustazah lah motor Mio 6 bulan lagi kita belum lunas.
Belum lagi utang emok besok. Ada emok ada. Oh ya, ada penggemar emok. Kita doain mudah-mudahan itu yang punya utang emok biar cepat lunas. Amin. Kalau udah lunas, kalau ngambil lagi saya doain mudah-mudahan matinya jadi suser ngesot. Enak banget udah doain utang lagi. Saya doain biar cepat lunas. Jangan suka ngambil duit begituan bu, kagak berkah enggak. Itu teh uang riba teh har, sekali haram tetap har. Apapun alasannya, suka tidak suka, senang kagak senang, bodoh amat. Ngapain ibu melotot di situ? Kemari datang. Saya mau ngomong apa baiknya sama dibayar di mari bu. Betul. Coba kalau ustazah setempat ngomongin masalah itu, wah kagak ditanya udah. Daripada setruk tetangga. Itu mau ustazah usil banget bibirnya. Lagian bukan dia ini yang ngebayarin. Ya bu ya, betul enggak? Jadi saya mah bebas mau ngomong apa bodoh amat. Ibu suka sama saya silakan, kagak suka bodoh amat. Kenal kakak barinya ge. Ya bu ya. Jadi tugas saya dari sana kemari cuman tabligh menyampaikan. Sedangkan Rasulullah berkata, "Qulil haqq walau kana murun." Kasih tahu hukum biarpun pahit. Walaupun pahit sepahit apapun, kasih tahu, jangan diumpetin, kagak boleh ngumpetin hukum. Betul nggak? Suka kagak suka terserah penerimaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas saya diundang, saya datang, ceramah, dapat duit, balik. Udah begitu. Ya boy ya. Nah, makanya ibu-ibu sekalian udah jangan suka pinjemin duit mulu, karena kagak rumah tangga kita banyak yang hancur gara-gara emok, betul nggak? Bocah pada ditinggalin emaknya ke Arab gara-gara mertua sama menantu berantem gara-gara, laki sama bini berantem baik gara-gara, bahkan di saya mah ada suaminya gantung diri gara-gara istrinya banyak Nauzubillahimin. Makanya mana berkahnya emok bu? Buktinya apa? Perabotan yang di rumah pada habis dijualin mulu. Cuman cepat dapat duit sekali doang. Waktu cairan kita dapat duit, gelusur 8 juta, apa girang banget, cerah mukanya. Apa langsung ke pasar belanja, pulang dari rumah beli cincin sampai 6. Iya tangannya sampai jentik begini nih, biar kelihatan sama tetangga. Oh, habis dapat emok, dapat 2 minggu balik lagi ke pasar ngumpet. Ngapain lu saja? Jual. Agak ada buat setor. Betul apa betul? Perabotan di rumah HP habis bukan buat setor emok. Makanya udah sadarlah kita, sadarlah. Insya baca suka baca istighfar bu, karena kita banyak dos. Astagfirullah loba bayarun. Astagfirullah Allah pinjaman. Ya Allah, banyak bayaran kagak ada pinjaman, tetangga udah kagak mau pinjemin sama kita. Betul apa betul? Orang udah bosan banget pinjeminnya ge. Baju udah pada dijualin, pada diobral-obral buat setor emok. Ya amit-amit. Ya bu ya, habis ke kolor-kolor itu. Gara-gara emok, kaya mah kagak dari dulu, kagak kaya-kaya. Betul? Oh, udahlah sadar ya bu ya. Mudah-mudahan kita bisa hidup apa adanya. Terimalah rezeki dari Allah Subhanahu. Tadi kewajiban kita kepada suami ada berapa bu? 1 sebedak, 2 3 nurut ama pengen surga Allah. Bahagiakan suami kita. Kalau kita pengen ridho Allah, kita kudu dapat ridho suami. Karena ridho Allah ada dalam ridho suami, murka Allah ada dalam murka suami. Betul apa betul? Jagalah hati, jangan kau sakiti. Pintar kalau nyanyi mah. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridhonya suami, ridhonya. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Murkanya suami, murkanya. Kalau laki lagi pusing, kita jangan ngikut rungsing. Mending buka rok jeng samping, asorkeun bujur jeng pingping. Mon suami pengen nyandung, wayahnya kudu didukung. Sabab kagak boleh embung, kan yang muda geus melendung. Amit. Naudzubillahimin. Makanya jaga suami kita jangan sampai tergoda sama si Hello Kitty. Hati-hati sekarang banyak walingmi. Tahu walingmi? Wanita maling suami.
Sekarang pelakor udah kagak zaman lagi. Sekarang mah ada walingmi, wanita, maling, suami. Ada enggak orang mari yang jadi walingmi? Ada enggak walingmi? Woi, walingmi, sadar lo. Enak baik laki orang luka kepin baik. Betul. Makanya mudah-mudahan habis hadiran ada hidayah dari Allah. Orang yang doyan ngutang duit emok mudah-mudahan sadar, kagak mau ngutang lagi. Amin. Orang yang tadinya sombong mudah-mudahan jadi kagak sombong lagi. Orang yang tadinya koret mudah-mudahan kagak koret lagi. Mudah-mudahan ada hidayah dari Allah Subhanahu. Waktu sudah semakin siang. Empe-empe sayur lodeh, capek deh. Buah tomat, buah jambu, tamat bu. Udah jam 12 lebih 10 menit. Sebentar lagi udah wayangnya sholat zuhur. Udah ke harti belum? Udah ke harti belum? Kata guru saya begini, Ustazah, lu kalau ceramah tanya jamaah udah ngerti apa belum? Kalau jawabnya udah, kalau gak jawabnya belum ngerti, udahan Ustazah capek-capek dari tadi ngecoblak baik, orang kagak ngerti-ngerti. Nah kalau nggak jawabnya ngerti bagaimana? Lah udahan udah ngerti. Makanya mau ngerti mau kagak bodoh amat, sekarang mau waktunya udah siang. Yang penting tugas saya udah selesai. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat buat hadirin semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum doa marilah kita baca selawat dulu barengan. Ibu ngikutin dari belakang. Jangan pada mabur dulu kalau belum didoain. Bu, biasanya ibu-ibu belum didoain suka pada molos. Saya ada ceritanya begini, dengerin. Ya. Itu lagu Qasidas ya. Dah macam-macam baik dah udah siang. Dengerin dulu. Ada berita. Ada kabar begini. Setiap orang riung di pengajian, malaikat datang. Ngapain malaikat? Nyabutin dosa orang yang hadir. Amin. Jadi yang hadir dosanya udah pernah dicabutin sama Allah melalui malaikat. Kemudian malaikat membawa dosa yang tadi dicabutin. Misalkan contoh ini orang pisang batu. Dibawa itu dosa orang pisang batu sama malaikat. Dibawa kemana? Dibawa ke puncak gunung. Dibawa kemana cina bu? Ke puncak gunung, lari malaikat ke gunung. Mau ngebuang. Sesampainya di gunung, gunung demo. Apa kata gunung? Hei malaikat jangan dibawa kemari. Di mari udah banyak dosa. Ditolak dosa sama gunung. Malaikat lari lagi turun dari gunung. Sejak mau kemana? Lari ke tengah lautan. Mau ngebuang dosa orang pisang batu ke tengah laut. Sesampainya di laut, laut demo lagi baik. Kata laut, malaikat jangan dibawa kemari, udah banyak dosa di laut mah. Bingung malaikat dibuang kemana ini dosa orang pisang batu banyak banget. Malaikat balik lagi ke pisang batu. Barang balik lagi ke pisang batu belum nyampe udah di stop sama Allah. Stop malaikat jangan dibalikin lagi. Orang pisang batu udah dimaafin dosanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kata malaikat ya Allah ini dibuang kemana? Ini dosa banyak banget. Udah lu jangan kemana-mana, diem di ujung gang. Diam di ujung-ujung jalan. Nanti kalau ada orang balik duluan kasihin tuh dosa sama orang itu. Makanya silakan ibu balik duluan. Ibu yang akan nerima dosa orang-orang yang hadir di sini. Ayo mau pada pulang kagak? Oi pulang kagak? Makanya sebelum pengajian ditutup sama doa, ibu kagak boleh pulang.